Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UM, gimana kabar Anda di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih bersama saya, Dinda Anissa, yang akan membawakan beberapa berita dan info menarik tentang dunia kampus Universitas Mulia yang semua dirangkum secara ringkas, padat, dan jelas beberapa menit ke depan dalam acara Mulia on the Weekend. Ya pemirsa, untuk berita pertama hari ini akan diawali dengan informasi tentang regulasi jam kerja yang berlaku untuk karyawan Universitas Mulia, khususnya untuk para ibu-ibu maupun wanita yang berumur 30 tahun ke atas. Telah diterapkan peraturan dari Divisi HRD di mana mereka akan diliburkan pada hari Sabtu sebagai kompensasi penambahan 1 jam setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Berikut penuturan dari Kepala HRD Universitas Mulia Balikpapan, Bapak Dr. Andes Ahmad Priyanto. Menyampaikan kebijakan rektor tentang regulasi jam kerja, terutama terkait dengan pembatasan jam kerja untuk ibu-ibu yang telah berkeluarga, baik itu dosen maupun yang telah berkeluarga. Yang pasti bahwa rektorat menghendaki untuk hari Sabtu yang biasanya ibu-ibu yang telah berkeluarga itu aktif masuk, mulai Sabtu yang akan datang ini mereka sudah tidak lagi masuk, dalam artian mereka libur, kemudian akumulasi jam kerjanya ditambah 1 jam untuk setiap harinya dari mulai Senin sampai dengan Jumat. Begitu pula untuk kegiatan akademik maupun kegiatan pelayanan administrasi, terkhusus untuk mereka yang siang itu juga kita batasi sampai pukul 8, mengingat masih masa pandemi, sehingga kita berharap banyak tidak terjadi lagi kerumunan massa yang sebenarnya akan berdampak negatif bagi protokol kesehatan di kampus kami ini. Termasuk juga di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk para mahasiswa juga diharapkan tidak sampai jam 22. Tapi sedapat mungkin pada pukul 9 malam itu sudah usai kegiatan pembelajaran. Itu hal pokok yang mungkin perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan rektor di Universitas Mulia. Terima kasih. Oke pemirsa, untuk berita kedua datang dari event Abdi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana event ini bekerja sama dengan Tax Center Universitas Mulia dengan Dirjen Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Event ini memiliki sasaran untuk memberikan sosialisasi dan implementasi secara online. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan penuturan dari PLT Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Ivan Armawan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Webinar hari ini berkaitan dengan sosialisasi implementasi dari SPT secara online yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis bekerjasama dengan Tax Center Universitas Mulia, didampingi oleh Dirjen Pajak Direktoral Kaltim Tara, bertujuan untuk bisa mensosialisasikan kegiatan kami dalam hal abdi dinas masyarakat berkaitan dengan SPT tahap laporan tahunan. Hal ini diikuti oleh beberapa peserta, yaitu adalah peserta secara umum, UMKM, dan para guru, dan juga beberapa dosen yang ada di lingkungan sekitar wilayah Balikpapan. Hal ini bertujuan agar kita bisa berkontribusi kepada negara, dalam hal ini terutama Kota Balikpapan, berkaitan dengan pajak, karena pajak merupakan bagian dari fasilitas yang telah kita alami saat ini, yang telah negara berikan kepada kita, yang merupakan kontribusi dari pajak. Semoga kegiatan ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi teman-teman dan para pengusaha dan para mahasiswa dan para dosen dan sebagainya yang merupakan wajib pajak. Mungkin demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari event Abdi Masyarakat pemirsa,
yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menurut salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga host dalam event ini, Ibu Isti Prabawani Sarjana Ekonomi, menuturkan bahwa pelaporan pajak ini bertujuan untuk para pelaku pajak lebih mengerti peraturan dan lebih tertib dalam membayar pajak. Beliau juga menuturkan bahwa para wajib pajak supaya melaporkan SPT tahunan paling lambat tanggal 30 Maret 2021. Ya, jadi sasaran diadakannya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pelaporan pajak ini tujuannya supaya wajib pajak itu sadar sebagai warga negara yang baik untuk senantiasa taat membayar pajak. Jadi kami di Universitas Mulia juga punya tax center. Artinya kalau masyarakat umum merasa kesulitan di dalam melaporkan kegiatan perpajakannya, bisa melakukan konsultasi dengan tax center yang ada di Universitas Mulia. Kami punya tim pendampingan yang terdiri dari relawan pajak mahasiswa Universitas Mulia dan juga didampingi oleh Direktorat Jenderal Pajak Kaltimtara. Sekarang, kita masuk ke berita di sekitar kampus. Kami sampaikan bahwa ada informasi terbaru yang datang dari pihak keamanan kampus, bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang masuk atau keluar di lingkup kampus akan diadakan cek suhu berkala, cuci tangan sebelum masuk gedung, dan protokol COVID lainnya. Dan pertanggal 1 Maret akan dilakukan peraturan tata cara parkir untuk para pengendara, di mana parkir untuk sepeda motor diberikan tempat parkir di belakang gedung White Campus di jalur tengah, sedangkan untuk mobil diparkir di depan gedung Cheng Ho. Untuk mahasiswa, karyawan, dan staf karyawan, kami mengadakan tes suhu setiap karyawan yang masuk di area Universitas Mulia. Setelah itu mereka parkir yang telah kami sediakan di belakang kampus suite atau di depan gedung Cheng Ho. Seterusnya begitu kami terapkan selama mulai hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kalau untuk motor kita parkir di belakang White Campus di jalur tengah, dan mobil di depan Cheng Ho di jalur tengah juga itu yang bisa tembus ada dengan PEP. Nah, untuk bila penuh kita parkir di belakang kampus Cheng Ho untuk apabila tidak memenuhi parkiran. Nah, untuk saat ini kita gerbang buka dari jam 6, tutup gerbang sampai jam 9 ya, untuk sekarang ini. Ya, selama pandemi. Untuk hari Sabtu? Untuk hari Sabtu jam 1 bila tidak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan ya sampai selesai kegiatan baru kita tutup. Berita berikutnya datang dari segmen entertainment, di mana UMTV pada hari Rabu sudah merampungkan syuting food vlogger, di mana edisi kali ini mempunyai tema Blind Test Mie Goreng Edition, di mana acara yang dipandu oleh dua host yang juga mahasiswa Universitas Mulia ini, yaitu Flash Gunawan dan Tasya Ananda, di mana konten ini mengedepankan inovasi dan kreasi anak muda sebagai konten kreator. Berikut highlight dari acara food vlogger yang diselenggarakan oleh UMTV. Baik pemirsa, sekian acara Mulia on the Weekend hari ini. Nantikan berita dan informasi menarik lainnya di minggu depan. Masih bersama saya, Dinda Anissa. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.